Ya, baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjut perbincangan dengan Mas Iqbal. Ini tadi dikatakan kayaknya belum matang nih untuk wacana hak angket DPR. Apakah hanya manuver politik atau gimana? Ya namanya lagi reses lah. Tentu saja gorengannya sedang diolah lah. Mungkin juga mereka disiapkan bumbu-bumbunya. Sibuk mikirin suara mereka juga jangan-jangan ya. Karena apa? Karena kan ini kan proses. Kita semua berjalan dengan sesuai aturan ya. Dan ini kan konstitusional, nggak ada yang perlu ditakutkan. Bukan inkonstitusional. Bukan inkonstitusional. Jadi bukan nggak matang, lagi dipersiapkan untuk lagi matang. dipersiapkan. Gitu ya? Namanya strategi, mas strategi harus dibongkar. Santai. Nanti dibaca sama Habibur Rahman kan. Kan sebelum tsunami itu airnya tenang dulu. Oh. Baru. Bang Habib melihat? Ya, saya kebetulan kemarin kan sholat Jumat di DPR ya. Habis sholat Jumat ngobrol-ngobrol lah sama teman-teman lintas partai, lintas koalisi lah. Kalau feeling saya sih ya sekarang kan semakin lama semakin adem. Ya kan ya teman-teman, udahlah. Mau gimana coba misalnya kan, angket oke mungkin saja berjalan secara formil, tapi nggak akan menjadi angin yang terlalu besar-besar amat kalau feeling saya gitu. Nggak akan jadi tsunami tadi kata. Sebagian besar teman-teman ya udah, kan kita kan kontestasi 5 tahun sekali. Puncaknya itu adalah pencoblosan. Dan jangan lupa ada metode ilmiah yang memang kita secara de facto kita sepakati bersama, yaitu quick count, ya kan, yang diselenggarakan oleh berbagai pollster, berbagai macam latar belakang. Nah, bagi teman-teman ya yang memang berpengalaman menghadapi proses politik berkali-kali, kira-kira apa yang akan terjadi ke depan sudah pada mulai realistis ya teman-teman ya. Paling seperti ini arahnya begini. Kubu Anda kan sebetulnya kan bisa juga memanfaatkan hak tersebut gitu loh untuk memperjuangkan juga begitu. Ya, makanya kan sekarang kan yang paling dalam konteks penegakan hukum itu kan keadilan ya. Tapi yang paling lebih penting juga kemanfaatan buat umat, apa kemanfaatannya. Ya sudah, kami tetap aja misalnya 58%. Tapi kan ada kasus seperti di Tapanuli Tengah, di mana-mana. Ya oke lah, itu jadi catatan gitu loh. Jadi catatan kita untuk perbaikan ke depan. Oke. Saya mau ke Prof. Jadi apa yang perlu diperhatikan nantinya kalau memang jalur MK juga tetap jalan, tapi hak angket juga tetap jalan? Kalau saya tidak terlalu optimis ya. Kalaupun terbentuk panitia angket ini akan bekerja lebih baik. Kalau buat saya memang lebih bagus kita tunggu DPR yang baru kita mulai sesuatu yang picture-nya lebih komprehensif. Yang tadi Prof bilang evaluasi tadi itu. Evaluasi itu lebih bagus. Jadi artinya orang punya kepentingan ke depan. Perlu perbaiki undang-undang pemilu tuh. Iya. Kalau sekarang kan orang lihat di awal periode perbaiki undang-undang pemilu. Undang-undang pemilunya. Itu penting, buat saya lebih penting ketimbang sekarang misalnya bergulat. Kan orang masyarakat jangan lupa nih, masyarakat punya persepsi tersendiri. Ini jadi tunggu aja setelah MK selesai, dipersiapkan betul tugas DPR di depan untuk memperbaiki sistem. Tapi Prof, yang disuarakan oleh Bang Iqbal tadi nih ya, yang representasi dari Paslon 01 lah gitu kan ya. Segala bentuk kalau saya menyebut katanya pelanggaran gitu ya, atau mungkin penyelewengan dan lain sebagainya, itu bisa selesai nggak di ranah MK itu? Saya kira yang penting itu ya, kalau sidang di MK, bukti dipersiapkan, kemudian juga format gugatan juga lebih baik, ya kan, sehingga tidak bertele-tele kesannya. Tapi lalui dulu di mekanisme yang ada Bawaslu, ya kan, sehingga ketika di MK sudah kuat posisinya. Jadi kalau seandainya ini nggak jelas juga nih maunya apa sebetulnya, ya kan? Kan Bawaslu tidak dipersiapkan secara matang, ya kan? Kita hitung aja berapa sih gugatan di Bawaslu? Saya kira nilainya kecil juga. Baik, Prof. Apakah mencapai 50% kan belum tentu juga. Jadi kalau buat saya lebih bagus ke depan kita persiapkan sistem lebih baik. Itu lebih bagus ketimbang kalau sekarang ribut-ribut, ya memaksakan diri juga. Sementara tadi kata Bung Iqbal ini masih digoreng katanya kan? Masih reses. Masih reses ya. Digoreng bagaimana segala macam aja. Proposalnya belum ada. Ya kan? Baik. Kalau kegiatan proposalnya belum ada, kita gimana mau bergiat? Baik, Prof. Terakhir Mas Nyarwi, singkat saja. Ya, sebenarnya hak angket itu hak konstitusional anggota DPR dan itu kita harus tahu dan hormati ya. Tetapi penggunaan hak angket yang sifatnya eksidental ya, karena situasi kepentingan politik misalnya tidak terakomodasi, itu jadi malah kesannya negatif ya. Justru sebenarnya yang perlu ditradisikan ya, menurut saya Ratih, Hari Fadil,
itu adanya diskusi yang seperti apa ya, ketika penggunaan hak angket ini DPR itu fungsi check balances-nya lebih menonjol. Nah selama ini dalam sistem presidensial itu kan DPR itu kerjanya sebenarnya jauh terbayang-bayangi oleh eksekutif. Nah justru kalau model penggunaan hak angket tradisi yang baik gitu ya, tidak karena kecurigaan, ini saya kira jauh lebih baik malah gitu loh. Termasuk kalau mau mengevaluasi mungkin hal-hal yang sifatnya substansial lah. Ya misalnya misalnya penanganan program kesejahteraan atau apapun. Nah itu menurut saya ditradisikan secara rutin gitu loh. Artinya ada diskusi yang kembali ke komisi-komisi yang ada di DPR. Iya, gitu. Maksud saya itu. Nah, itu saya kira justru kedepannya jauh lebih baik. Tapi kalau mengevaluasi soal penyelenggaraan pemilu, demokrasi secara umum, saya kira itu juga penting. Karena kita kan semangatnya memperbaiki sistem terus-menerus gitu loh. Ya, termasuk misalnya ya potensi-potensi yang kita anggap sebagai abuse of power yang kemarin-kemarin diramaikan. Itu pun nggak masalah gitu loh. Tetapi niatnya adalah mengevaluasi supaya sistem dan undang-undang pemilu daya jangkaunya itu lebih baik. Jangan ada niat lain gitu ya? Iya, seperti itu. Nggak ada kecurigaan-kecurigaan terus gitu loh. Itu meskipun Bang Iqbal tadi mengatakan belum ke sana arahnya gitu. Ya kalau nggak salah ngapain takut itu aja. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah hadir, Bang Habib. Di akhir pekan ini sudah hadir bersama kami. Sehat selalu, assalamualaikum. Dan ini sekaligus menjadi akhir persamaan kita ya. Pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya Arif Fadil. Saya Kamarati Kusuma, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.